Akulah malam. Sekarang kesempatan kita untuk membunuh Mak Lampir. Segera saja laksanakan pembuatan benteng Nur Wahid. Kekuatan apa ini? Kekuatan Tuhan Lampir. Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa rombongan Kiai Jabat dan Sembara akhirnya berhasil menangkap dan memenjarakan Mak Lampir dengan kekuatan Nur Wahid yang berasal dari langit. Di dalam penjara tersebut, Mak Lampir dipastikan tidak akan bisa melepaskan diri, karena setiap ia berusaha untuk melepaskan diri, maka justru seluruh ilmunya akan tersedot habis oleh kekuatan Nur Wahid yang telah menyelubungi penjara tersebut. Akan tetapi, wanita setan itu memiliki banyak akal untuk bisa melepaskan diri. Ia pun kemudian secara diam-diam menghubungi seluruh murid-muridnya yang memiliki kesaktian tinggi untuk bergabung guna merebut dan melepaskannya dari penjara itu. Aku ditawan musuh, dikerangkeng, tidak bisa keluar karena dilapisi ilmu dari langit. Siapa yang melawan Guru? Dan sekarang ada di mana? Orang-orang sakti. Sekarang aku berada di Pasari. Kau jangan kesini, berbahaya. Kau tidak akan kuat melawan mereka. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk membebaskan Guru dari tahanan musuh? Hubungi yang lain, siapkan kekuatan, dan Baik, Guru. Kita harus secepatnya membawa Mak Lampir pergi, Guru. Sebelum diketahui oleh temannya yang banyak itu, yang tersebar di mana-mana. Ya, secara diam-diam, Mak Lampir pun mencoba untuk menghubungi murid-muridnya supaya menggabungkan kekuatan untuk membebaskannya. Di saat itu, Sembara pun mengusulkan agar mereka segera membawa pergi Mak Lampir dari tempat itu sebelum murid-murid nenek tua itu dari bangsa siluman datang menyerbu tempat tersebut. Kiai Jabat pun kemudian setuju usul muridnya, akan tetapi ia pun berpendapat bahwa mereka akan pergi setelah utusan dari negeri atas angin sebagai pengganti Datuk Rangga Sanga tiba di tempat tersebut. Saya Datuk Larang Tapa. Saya diutus untuk menggantikan kakak saya Datuk Ranggasanga yang harus melakukan tapa berata untuk menyelesaikan ilmu roh balik tahap akhir. Terima kasih atas kesediaan Andika menggantikan Datuk Ranggasanga yang akan menjalankan niat sucinya yang mulia. Apa yang dikatakan oleh Kiai Ageng benar sekali, bahwa tidak mungkin kita meninggalkan Mak Lampir dengan kerangkengnya di sini, di tengah hutan seperti ini. Akhirnya, Datuk Larang Tapa yang mereka tunggu-tunggu pun tiba, dan kini permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara membawa Mak Lampir beserta penjaranya dari tempat itu. Sebab kerangkeng itu sangat berat, apalagi ada Mak Lampir di dalamnya. Setelah bermusyawarah sebentar, akhirnya Sembara pun mengusulkan supaya tugas membawa kerangkeng Mak Lampir dilimpahkan kepada Kalak Gondang dan juga Datuk Larang Tapa, karena bangsa siluman dirasa akan lebih mudah membawanya. Bagaimana kalau Gondang? Beres, Kiai. Saya pernah membawa rumah yang beratnya 10 kali kerangkeng itu. Nah, kalau begitu, saya akan segera memanggil anak buah saya untuk menggotong kerangkeng itu dibawa terbang ke rumah Kiai Jabat. Mak Lampir yang telah mendengar pembicaraan mereka pun kemudian segera menghubungi murid-muridnya supaya mencegat Kalak Gondang yang akan membawanya terbang ke rumah Kiai Jabat. Ternyata murid-murid Mak Lampir yang sakti-sakti itu pun telah berkumpul dan bersiap untuk melakukan perintah dari gurunya. Bahkan di sini sudah berkumpul Ratu Siluman Babi, Ratu Siluman Kelelawar Hitam, Ratu Siluman Kera Putih, dan Ratu Siluman Buaya Putih bersama pasukannya. bagus. Cepat berangkat. Tunggu aku di angkasa di atas Gunung Jarit. Cegat aku di sana. Baik, Guru. Setelah memanggil para anak buahnya, Kalak Gondang pun segera terbang membawa kerangkeng Mak Lampir. Benar saja, mereka pun mampu membawanya dengan mudah. Pengawalan Mak Lampir pun begitu ketat,
Semua celah pun telah ditutup oleh Kalagondang, sehingga akan sangat sulit bagi seseorang untuk bisa menembus benteng yang telah dibuatnya. Akan tetapi, di depan sana telah berkumpul ratu-ratu pimpinan siluman yang paling sakti dan telah bersiap untuk merebut kerangkeng mak lampir dari tangan abdi sembara itu. Tanpa menunggu lama, mereka pun kemudian segera melakukan penyerangan dengan menghujani rombongan Kalagondang dengan ratusan anak panah. Hal itu jelas membuat pasukan Kalagondang pun habis tanpa sisa, dan kini ia sendiri harus menghadapi musuh-musuh yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Tamat riwayatmu, Kalagondang. Ya, kini gantian Kalagondang yang mengerjai mak lampir hingga jempalian tak tentu arah. Hal itu membuat nenek tua tersebut menjadi oleng seperti orang mabuk 10 botol ciu. Akan tetapi, tiba-tiba pasukan mak lampir pun muncul dan beramai-ramai mengeroyok Kalagondang. Bagaimanapun juga, siluman merah itu akan kewalahan menghadapi ratusan pasukan yang dipimpin oleh 500 siluman tersebut. Namun di saat ia terdesak, tiba-tiba datanglah Datuk Larang Tapa, Panglima Kumbang, serta Datuk Jampak yang diutus khusus oleh Kiai Jabat. Pertempuran pun kini bertambah seru karena keadaan pun seketika berbalik. Karena justru kini pasukan mak lampir itu yang berantakan menghadapi para jago golongan putih. Panglima Kumbang pun menjelaskan kalau kedatangannya ke tempat itu atas perintah Kiai Jabat yang baru tersadar akan adanya ancaman yang dilancarkan oleh murid-murid mak lampir yang tersebar di semua wilayah. Oleh karena itu, mereka bertiga pun disuruh untuk menyusul Kalagondang. Siluman merah itu pun mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan mereka. Sebab kalau tidak, mungkin mak lampir kini sudah berpindah tangan. Kalau Andika semua tidak cepat datang, si nenek peot itu pasti sudah kegirangan bakal bebas. Hei lampir, murid-muridmu itu pengecut. Mereka takut mati. Lebih sayang pada nyawanya sendiri daripada membela nyawa gurunya. Kini sejenak kita tinggalkan permasalahan rombongan Kiai Jabat dan mak lampir, dan kita menuju kepada Mayang Sari yang di saat itu telah ditolong oleh seorang nenek tua penjual daun jati yang kemarin secara tidak sengaja bertemu dengannya di ujung kampung. Mayang Sari pun kemudian bertanya kepada nenek itu tentang keberadaan dukun sakti yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Nenek tua itu pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya, namun ia memiliki saudara yang banyak tahu tentang dunia perdukunan.
Kebetulan rumahnya pun tidak jauh dari rumah si nenek, sehingga tak lama kemudian nenek itu pun telah kembali dengan saudaranya itu yang telah membawa seorang dukun yang dikira mampu untuk menangani penyakit Mayang Sari. Neng Sari terkena aji kala beraja Dursila. Ada obatnya, Ki? Ada. Minyak kelembak Nagaseta. Ramuan yang dimiliki kakak seperguruan saya. Siapa namanya, Ki? Kiprana. Tolong antarkan saya ke sana, Ki. Kenapa? Bukankah kewajiban Aki menolong orang? Benar. Tapi saya tidak ingin orang yang akan saya tolong malah tertimpa penderitaan yang lebih berat lagi. Apa maksud Aki? Saya ingin bicara empat mata dengan Neng Sari. Silahkan. Entah mengapa Ki Dukun itu meminta untuk berbicara empat mata dengan Mayang Sari. Sepertinya ada suatu rahasia yang sedang ditutupi olehnya. Orang tua wanita dan saudara lelaki itu pun kemudian mencoba untuk mengintip kamar Mayang Sari dari luar. Namun sepertinya mereka tidak bisa mendengar pembicaraan antara Ki Dukun dengan tamunya tersebut. Ternyata Kiprana yang dimaksud oleh Ki Dukun tersebut adalah seorang yang berbahaya bagi Mayang Sari. Mungkin saja Kiprana yang dimaksudkan itu memiliki sifat yang jahat dan bisa membahayakan keselamatan Mayang Sari sendiri, sehingga dukun tersebut pun tidak mau memberitahukan tentang keberadaan Kiprana demi kebaikan Mayang Sari sendiri. Saya tidak ingin Neng Sari menjadi korban. Ki, tunggu, Ki. Tetap tidak mau, Neng. Biarlah. Sekarang saya mau minta tolong pada nenek dan Aki. Siapa, Ki? Rawon. Nama saya Rawon, Neng. Ki Rawon, tolong saya. Carikan alamat Kiprana kakak seperguruan Ki Klumbut itu. Ini uang untuk selama dalam perjalanan. Upah Ki Rawon akan saya bayar setelah berhasil. Baik, Neng. Di hari itu, tampak Bagus Sajiwo yang sedang berjalan di tengah hutan, dan ia pun melihat seorang nenek tua yang sedang berjalan pelan sambil menggendong sebuah karung berukuran besar yang berisi daun jati. Tampaknya nenek itu adalah orang yang telah menolong Mayang Sari untuk menginap di rumahnya. Bagus Sajiwo yang merasa kasihan kepada nenek tua tersebut pun kemudian segera membantunya untuk membawakan barang-barang milik si nenek. Mereka berdua pun kemudian berjalan berdampingan. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba nenek tua itu pun sudah cukup jauh berada di depan Bagus Sajiwo. Hal itu tentu saja membuat pemuda itu menjadi heran bercampur bingung. Ia pun kemudian mencoba untuk berlari mengejarnya. Setelah sejajar, Bagus Sajiwo pun menanyakan tentang lari si nenek yang ternyata sangat luar biasa cepat. Nenek bisa berjalan cepat juga. Tanpa beban tentu saja bisa. Bahkan nenek merasa seperti anak muda. Mau kok adu cepat dengan nenek? Sungguh, Nek. Larilah lebih dulu. Nanti saya menyusul. Jangan sombong, cucu. Nanti kau tidak akan bisa menyusul nenek. Saya bisa mengejar rusa yang sedang ketakutan. Cepat mana lari nenek dengan rusa? Cepat nenek. Nih. Ayo, kejar aku anak muda. Ayo anak muda, masa kalah dengan nenek? Pemuda sakti itu pun menjadi semakin heran dan kagum karena ternyata nenek tua itu memiliki kemampuan ilmu lari yang luar biasa. Bahkan ia sendiri tidak mampu untuk mengejarnya, walaupun ia telah mengeluarkan ajian lari cepat miliknya. Nenek itu pun kemudian meminta Bagus Sajiwo yang penasaran itu untuk mengeluarkan ajian lari cepatnya yang paling tinggi. Namun ternyata nenek tersebut pun masih bisa mendahuluinya. Nenek itu pasti sudah ketinggalan jauh. Aku di sini, cu.
Tahukah Nenek, ajian apa yang saya terapkan untuk dapat melesat cepat? Nenek tahu. Tahu, Nek? Coba ajian apa, Nek? Dasa Mamta. Hebat, Nenek. Sepertinya nenek itu memang bukanlah orang sembarangan, dan ia pun tampaknya memang sengaja menguji ilmu Bagusat Jiwo untuk tujuan tertentu. Ilmu apa yang Nenek pakai hingga bisa mengalahkan Dasa Mamta yang saya miliki? Ilmu rasa sejati. Ilmu dari mana itu, Nek? Dari Sang Maha Ahad. Kau ingin memilikinya? Iya, Nek. Ingin sekali. Pejamkan matamu. Jangan kau buka sebelum kusuruh. Baik, Nek. Kita di mana, Nek? Jangan banyak tanya dulu. Nanti kau akan tahu sendiri. Kini Bagusat Jiwo pun tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat yang bernama Pasenggerahan Suci Istana Keheningan. Di sana terdapat beberapa orang berpakaian serba putih yang tidak pernah dikenalnya. Orang-orang itu pun ternyata telah memiliki tujuan tertentu kepada Bagusat Jiwo. Mereka sepertinya ingin menurunkan ilmu dan sebuah pusaka sakti tiada tanding yang bernama Tongkat Nur Ahad, di mana di dalam tongkat tersebut juga terdapat sebuah pedang yang bernama Pedang Nur Alif. Dahulu, senjata itu pernah digunakan oleh seorang pendekar putih yang pilih tanding. Namun senjata itu menghilang bersama dengan hilangnya pendekar tersebut. Dan kini, pusaka Nur Ahad diwariskan kepada Bagusat Jiwo yang dianggap pantas untuk memilikinya. Usahaku berhasil. Aku dapat menemukan jago yang bisa diturunkan ke gelanggang. Terimalah tongkat Nur Ahad untuk senjatamu. Senjata ini hanya sarana, hakikat kekuatannya dari Allah. Sebab itu kau harus selalu berhubungan dengan sang pengaturmu. La ilaha illallahu ahad. Bacalah 100 kali, setiap pagi dan petang. Insya Allah akan saya zikirkan. Setelah mencari dan tidak menemukan wanita tua yang tadi bersamanya, Bagusat Jiwo pun kini menuju pada sebuah kedai untuk mengisi perutnya yang sedang kosong. Ia pun memesan nasi beserta lauk pauknya. Setelah itu, ia pun memilih salah satu meja yang kosong. Betul, itu pedang Nur Alif. Pedang itu sering diceritakan guru kita. Guru sering menggambarkannya di tanah. Ingat aku sekarang. Guru sering menceritakan tentang tongkat Nur Ahad. Di dalamnya tersembunyi pedang Nur Alif. Dulu, itu milik Sunan Maghribi Lasarkarti. Bagaimana bisa dibawa anak muda itu? Ternyata para pengunjung kedai itu mengetahui tentang tongkat Nur Ahad yang sedang dibawa oleh Jatmiko. Mereka pun tampaknya sudah mengetahui terlebih dahulu tentang kesaktian dan sejarah tongkat pusaka tersebut. Sehingga mereka pun bermaksud untuk merebutnya dari tangan pemuda itu. Selanjutnya, salah satu dari mereka pun mendekati Bagusat Jiwo dan menawar tongkat pusaka tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi, Bagusat Jiwo langsung menolaknya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Aku tidak akan menyerahkan tongkat ini kepada kalian. Berarti kau pilih mati. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Aneh. Bentuknya seperti manusia, tetapi mukanya, aku yakin ini pasti manusia. Bertaring, berarti dia bukan manusia.
Rangga.